Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita di Kata Halo Online Institute. Seperti biasa, konten ini konten politik, konten yang menceritakan tentang seluruh isu, geliat para politisi maupun hal-hal yang terkait dengan dinamika pemilu serentak 2024 sebagai menu utama, dan beberapa hal yang sangat terkait dengan apa yang terjadi di publik Sulawesi Tenggara. Dalam konteks politik ini dan dalam cerita kepemimpinan di Sulawesi Tenggara, beberapa hal yang terjadi kepada kepala daerah kita ini membuat kita bertanya-tanya dalam konteks sebagai masyarakat biasa. Sementara menjabat ditangkap, selesai menjabat ditangkap pula. Baik itu terkait dengan masalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun dengan kejaksaan. Secara pribadi saya itu kadang bertanya, ataupun masyarakat pun juga bertanya sebenarnya, apa yang terjadi dengan para kepala daerah kita dalam hal yang mereka dicukupi dengan semua kebutuhan, itu masih saja terjadi hal-hal yang bersentuhan dengan masalah hukum. Di Sulawesi Tenggara kita juga terjadi, di Kolaka Timur juga terjadi. Di tahun 2023 ini banyak kisah lah yang terjadi. Penetapan status terhukum ini sebagai tersangka menjadi menu yang akan semakin biasa kita terima dan biasa kita dengarkan. Namun sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? Apakah memang saat ini kekuasaan itu tidak bisa mencukupkan rasa dari seorang pemimpin terkait masalah-masalah yang ada di kehidupan, misal kebutuhan-kebutuhan hidup? Ataukah beban yang diterima oleh seorang kepala daerah itu sedemikian besarnya sehingga membuat mereka terpaksa atau membuat mereka salah dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan penganggaran? Karena secara umum kalau kita lihat kasus ini ada penyalahgunaan kewenangan terkait dengan masalah anggaran ataupun masalah suap. Kita agak sedikit menjawab dari konten politik, tapi sebenarnya ini juga berkaitan dengan masalah-masalah politik, karena ini masalah kepemimpinan yang ada di dalam benak kita sebagai masyarakat. Apakah semua kepala daerah ini akan mengalami hal yang sama atau cuma menunggu waktu saja? Karena kemarin kita dikejutkan oleh peristiwa yang terjadi di Kolaka Timur. Kolaka Timur ini tidak berselang lama, bupati terpilihnya kemudian meninggal dunia dan digantikan oleh wakilnya. Belum cukup setahun tersandung kasus korupsi hasil OTT KPK. Kemudian di tahun 2023 ini kita juga dikejutkan lagi oleh penetapan status tersangka kepada Bupati Muna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Belum usai keterkejutan kita, mantan wali kota Kendari oleh kejaksaan sempat gembar-gembor diperiksa oleh kejaksaan. Kemudian hari ini mantan wali kota Kendari ditetapkan sebagai tersangka kasus Alfamidi. Belum selesai kita menyimak, belum selesai kita membaca, tiba-tiba kita dengarkan lagi kasus penangkapan mantan Bupati Buton Selatan oleh kejaksaan terkait korupsi bandara. Semuanya adalah masalah-masalah yang terkait dengan masalah suap maupun korupsi. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar di kita semua, dan pertanyaan besar lah bagi masyarakat Indonesia secara umum, karena peristiwa ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Tenggara, tapi juga terjadi di daerah yang lain. Semisal Wali Kota Bandung mengalami hal yang sama, Bupati Meranti juga mengalami hal yang sama, kemudian Bupati Buru Selatan juga, termasuk Bupati Kapuas, Bupati Sidoarjo, itu beberapa kepala daerah yang terkait dengan masalah-masalah korupsi. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan di kita. Apakah konsekuensi menjadi seorang bupati itu menjadi besar sehingga kita tidak tahu apakah ini mereka terpaksa melakukan atau memang sudah menjadi bagian dari skenario yang mereka ciptakan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Tentu ini juga akan sangat berkaitan dengan kita pada akhirnya, karena kita tidak berharap pemimpin-pemimpin yang kita pilih itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Ini bahasanya agak berat ini, karena kita membicarakan masalah orang yang dihukum dari jabatan tertinggi yang pernah ada di status sosial kita. Artinya bagi kita kan namanya bupati ataupun wali kota ini sudah
jabatan-jabatan puncak lah di bawah gubernur dan presiden. Jadi 4 hierarki, ada presiden, ada gubernur, ada bupati wali kota. Jumlahnya juga terbatas dan sedikit. Tapi kemudian apakah kita sebagai masyarakat salah memilih? Atau kita terlalu terbuai dengan yang namanya elektabilitas atau popularitas? Atau kita sangat terbuai dengan yang namanya kampanye-kampanye menjanjikan program A, B, C, dan E, menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik? Apakah ada hal-hal yang tidak kita ketahui sehingga kita memilih orang yang pada akhirnya berhadapan dengan masalah hukum? Tentu kita sebagai masyarakat sangat berharap bahwa pemimpin yang kita pilih itu memberikan program-program yang sangat bermanfaat bagi kehidupan ekonomi, bagaimana kemudian daerah kita menjadi tertib, daerah kita bisa menjadi kuat dengan ekonomi yang terus bergeliat. Banyak orang kemudian melakukan analisa, tapi terlepas dari analisa apapun, fakta-fakta ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa elektabilitas, popularitas, kesukaan tidak menjadi satu-satunya alasan untuk kita memilih calon pemimpin. Kita harus bisa melihat integritas yang mereka miliki, keilmuan yang mereka miliki, sehingga kita tidak, kalau kita bilang terpukau dengan sebuah elektabilitas, terpukau dengan kekuatan kampanye yang begitu besar dan raksasa. Karena kalau mereka sudah terlibat dengan hal-hal yang berbau hukum, artinya kualitas kepemimpinan itu akan dipertanyakan. Kalau mereka berani mengambil resiko berhadapan dengan hukum, melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum pada kapasitas mereka sebagai kepala daerah, terus bagaimana dengan kita masyarakat biasa? Nah, langkah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat adalah kepemimpinan ini akan berganti di 2024. Maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah bagaimana memilih pemimpin-pemimpin yang bisa membawa daerah, yang bisa membawa amanah, dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak bisa lagi terpukau dengan dermawan yang begitu megah dan besarnya dibuat. Kita tidak bisa lagi terpukau dengan janji-janji manis yang disampaikan di mimbar-mimbar politik, di mimbar-mimbar dan panggung kampanye. Kita tidak bisa lagi terpukau dengan semua hal-hal yang membuat masyarakat kehilangan daya pikir akibat gerakan kampanye yang begitu masif dan besar. Hari ini kita harus bisa melihat dengan baik bahwa pemimpin yang kita pilih punya integritas yang bisa menjadi contoh dan panutan kita. Kan kita berharap mereka jadi idola dan orang-orang yang kita contohi kehidupannya. Sehingga itu membuat kita dan kaum-kaum muda serta generasi yang akan datang ini punya idola. Jangan mereka mengidolakan artis atau hal, ya saya tidak bilang bahwa artis buruk, tidak. Tapi paling tidak kita punya tokoh-tokoh besar yang menjadi sumber inspirasi bagi kita mengikuti jejak dan langkah mereka. Artinya kan kita suatu hari akan menjadi seorang pemimpin, baik itu di rumah tangga ataupun di organisasi yang kita miliki ataupun di level kepala daerah. Tidak menutup kemungkinan kita semua punya peluang dan kesempatan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Undang-undang mengakui hal itu. Tapi kalau kita sudah kehilangan figuritas, kita sudah kehilangan contoh, maka contoh mana lagi yang akan kita jadikan panutan? Kita berharap kepala daerah yang ada saat ini tetap berada pada garis dan koridor hukum. Bagaimana mereka mengeluarkan kebijakan? Karena pada faktanya, semua yang berkaitan dengan masalah hukum, baik itu tersangkut dengan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan, semuanya sangat terkait dengan masalah suap dan pekerjaan-pekerjaan yang sejenisnya. Kita belum menemukan mereka itu ditangkap karena hal-hal lain lah. Sebagian orang atau sebagian para analis memprediksi bahwa ini sangat berkaitan dengan demokrasi kita yang boleh dibilang mahal dalam pelaksanaannya. Kita tidak bisa menetapkan sebuah standar dalam sebuah demokrasi, kontestasi pemilihan kepala daerah. Karena masyarakat butuh dijelaskan tentang apa yang mereka akan lakukan. Fenomena-fenomena penangkapan kepala daerah ini, baik itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun oleh Kejaksaan dan semua perangkat hukum, kita harus bisa menerima dalam konteks yang positif bahwa perangkat negara menjalankan tugas dan fungsinya untuk menetapkan garis-garis peraturan perundang-undangan itu dijalankan oleh siapapun, baik itu para kepala daerah dan masyarakat secara umum. Apapun skenario yang terjadi di belakang alasan-alasan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ini, kita serahkan kepada pihak-pihak
penegak hukum, karena mereka lah yang punya kewenangan secara yurisdiksi untuk melakukan penyelidikan terkait pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut masalah-masalah pidana. Hari ini kita bicaranya masalah hukum, sesuatu yang bukan menjadi kompetensi kita, tapi kita mengambil dari sudut politiknya, bahwa kami, Kata The Halal Institute, ingin bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat melakukan penyadaran, melakukan penguatan untuk memastikan bahwa pemilu serentak 2024 ini kita jalani dengan penuh kehati-hatian dan pengetahuan yang lebih tentang kapasitas seorang pemimpin. Bahwa apa yang terjadi dengan mereka, baik itu yang menyangkut status hukum ataupun ada yang diberikan penghargaan, itu adalah bagian dari kita menetapkan dan memilih siapa pemimpin kita ke depannya. Sehingga dari tangan-tangan kita lah mereka lahir, bahwa yang memberikan mandat itu adalah kita semua, saya, Anda, dan kita semuanya. Sehingga mari kita memilih pemimpin yang benar, mari kita memastikan bahwa pilihan kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Demikian dari Kata The Halal Institute, sampai berjumpa lagi di edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.